semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rizky Anasari. Di sini saya akan membahas tentang tahap-tahap rancangan kontrak 2. Nah, yang pertama, pola komparisi para pihak yang terlibat. Pengertian komparisi. Komparisi adalah bagian dari suatu kontrak yang memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak secara lengkap. Unsur-unsur identitas komparan adalah sebutan, nama, tempat kelahiran, tempat lahir atau umur, kewarganegaraan, pekerjaan atau kedudukan dalam masyarakat, dan tempat tinggal. Tindakan komparan ada 3. Tindakan yang pertama, para pihak bertindak untuk diri sendiri. Maksudnya, seseorang dikatakan bertindak untuk diri sendiri apabila di dalam melakukan suatu perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama serta tanggung jawab dirinya sendiri, tidak bertindak untuk dan nama atas serta tanggung jawab orang atau badan yang lain. Yang kedua, salah satu pihak mewakili hukum dan pihak lainnya untuk diri sendiri. Maksudnya di sini, berdasarkan kekuasaan yang telah diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada orang-orang dengan status orang tua, wali atau pengampu, membawakan kuasa kecuali ditentukan yang lain kepada mereka untuk bertindak mewakili orang lain. Dalam hal ini dikatakan anak di bawah umur atau belum dewasa, atau orang-orang yang masih di bawah pengampuan hukum. Yang ketiga, salah satu pihak bertindak mewakili badan hukum dan pihak lainnya bertindak sebagai pemegang kuasa. Nah, di sini maksudnya seorang dapat dikatakan bertindak sebagai kuasa dari orang lain, yaitu apabila kuasa mewakili tersebut yang dimilikinya berdasarkan pada suatu perbuatan hukum yang berupa pemberian perintah atau pemberian kuasa dari orang lain. Nah, identitas orang dan badan hukum. Yang pertama, identitas orang. Seperti yang telah dijelaskan tadi, identitas orang itu memuat mengenai identitas pihak yang berupa badan pribadi yang dimuat dalam bagian komparisi, meliputi sebutan, nama, tempat tanggal lahir, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan dalam masyarakat, serta tempat tinggalnya. Penulisan identitas pihak dalam komparisi itu untuk mewujudkan berupa badan pribadi dapat dilakukan dengan model lainnya. Contohnya modal berlanjut. Contohnya seperti ini, untuk modal berlanjut. Tuan Abdul Qadir, pedagang, bertempat tinggal di Pati, dalam kurung Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 tutup kurung titik. Itu untuk modal berlanjut. Untuk modal bersusun seperti ini. Contoh, nama Tuan Aji Triatmaja, bertempat tinggal di Pacitan 4 Agustus 1000. Modal bersusun seperti ini. Nama Tuan Aji Triatmaja, tempat dan tanggal lahir Pacitan 7 Agustus 1998. Contohnya, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Jalan Pemuda nomor 45 Pacitan, kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan untuk identitas badan atau organisasi persona ficta, identitas pihak yang berwujud badan meliputi sebutan bentuk badan, nama badan, dan tempat kedudukan badan. Kenyataan tentang adanya berbagai jenis atau macam organisasi badan tersebut, baik yang berbadan hukum maupun berbadan non-hukum, baik yang bersifat publik maupun bersifat privat, itu sama-sama membawakan konsekuensi tentang penulisan sebutan badan di dalam formulasi komparisi tersebut. Nah, begini, contoh penulisan tentang identitas yang berupa organisasi atau badan. Contoh usaha dagang ya. UD Mekar Jaya, berkedudukan di Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali. Nah, untuk perseroan komaniter, contohnya CV Indojaya, berkedudukan di Pati,
sekian. Sedangkan untuk yang yayasan seperti ini contohnya. Yayasan Kasih Ibu berkedudukan di Ungaran, berkantor pusat di Jalan Dr. Susanto nomor 6 contohnya. Sedangkan untuk premis dasar atau pertimbangan atau resikal, di sini resikal adalah penjelasan resmi atau latar belakangnya atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan. Nah, resikal ini pada hakikatnya bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta yang dengan kontrak tersebut. Fakta-fakta itu antara lain tujuan para pihak, sifat dari kontrak tersebut, dan latar belakang yang muncul dalam kontrak. Nah, contoh resikal dalam kontrak adalah yang pertama, bahwa pihak pertama adalah pemilik tanah beserta rumah di alamat Jalan Gajah Mada nomor 20 berdasarkan sertifikat hak milik nomor sekian contohnya. Dan yang kedua, bahwa pihak pertama hendak menyewakan rumah tersebut kepada pihak kedua. Nomor 3, bahwa sekian. Itu contoh resikal dalam kontrak. Nah, mengapa diperlukan definisi? Di sini definisi itu diperlukan. Definisi adalah rumusan istilah yang dicantumkan dalam kontrak, sehingga di dalam definisi ini nanti akan dijelaskan rumusan atau istilah-istilah yang belum dijelaskan dalam sebuah kontrak tersebut. Nah, tujuan mendefinisikan istilah-istilah itu adalah yang pertama untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam sebuah kontrak tersebut. Nah, yang kedua, istilah-istilah yang didefinisikan akan digunakan pada pasal-pasal berikutnya, sehingga dapat mempersingkat dan merumuskan istilah pada pasal-pasal berikutnya. Nah, definisi yang dimuat dalam berbagai kontrak itu menyangkut perjanjian kerjasama dalam rangka pemberian usaha kecil. Dalam pasal 1 perjanjian kerjasama dan telah dicantumkan 22 definisi. Dari 20 definisi yang tercantum disajikan berkaitan dengan kerjasama. Perjanjian pembiayaan konsumen dijelaskan dalam pasal 1 perjanjian pembiayaan konsumen telah ditentukan definisinya seperti ini. Setiap judul kontrak yang ditampilkan oleh para pihak berbeda definisinya. Definisi dapat dirumuskan sendiri oleh para pihak atau diambil dari berbagai definisi yang dicantumkan dalam undang-undang. Begitu, itu yang dapat saya sampaikan mengenai tahap-tahap rancangan kontrak 2. Dari ada kurangnya itu dari saya sendiri, dan jika ada lebihnya itu dari Allah SWT. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.